bersepakat dan berkomitmen akan terus menuntut tuntutan tangkap dan adili Jokowi. Jokowi harus diadili. Jokowi Harus diadili. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersy Arif dari Forum News Network. Senang sekali ini ketemu lagi dengan Anda semua pada hari Jumat ini ya, tanggal 11 Oktober 2024. Berarti tinggal 9 hari lagi Jokowi akan lengser dari kekuasaannya. Tetapi meskipun sudah mau lengser dari kekuasaannya, ini istana kelihatannya tetap mau coba cawe-cawe gitu ya. Dan ini terlihat dari istana dan pendukung Jokowi itu yang panik ya, karena ini kemarin ada Kongres Pemuda dan Mahasiswa seluruh Indonesia itu yang mendesak agar Jokowi ditangkap dan diadili. Ini saya kira salah satu alasannya mengapa Jokowi itu sampai akhir masa jabatannya tetap ingin cawe-cawe. Jadi karena memang ini ya karena bagaimanapun juga perilaku pemerintahan Jokowi selama 10 tahun ini termasuk juga upaya dia untuk melanggengkan kekuasaannya dan sekarang membentuk politik dinasti ini membuat mereka ini kan melakukan berbagai pelanggaran-pelanggaran dan itulah yang dikhawatirkan oleh Jokowi dan keluarganya kalau nanti setelah mereka lengser pada tanggal 20 Oktober itu kemudian gerakan untuk menangkap dan mengadili Jokowi itu makin membesar dan saya kira itu dipastikan akan seperti itu ya karena Jokowi kan sudah tidak punya kekuasaan lagi dan dia tidak bisa menggerakkan aparat penegak hukum seperti yang sekarang dia lakukan. Dan ini keputusan dari pemuda dan mahasiswa Indonesia yang menggelar kongres di kampus UNJ kemarin itu memang nggak bisa dianggap main-main karena kongres ini diikuti oleh 300 pimpinan badan eksekutif mahasiswa dan elemen mahasiswa dan pemuda karena ada juga kampus-kampus yang diwakili tidak oleh BEM dan juga ada pemuda yang sudah tidak lagi aktif sebagai mahasiswa itu hadir dalam kongres yang berlangsung di UNJ kemarin itu ya. Dan ini ketika saya wawancarai salah satu pesertanya yakni Abdul Rauf dari Universitas Nasional Jakarta menyatakan bahwa seluruh Indonesia hadir kecuali ada beberapa di daerah Papua yang tidak mengirimkan perwakilannya. Jadi ini cukup representatif dari gerakan mahasiswa dan pemuda seluruh Indonesia. Dan mereka ini dalam pertemuan itu sepakat ya, dalam kongres kemarin sepakat menjadikan Jokowi dan keluarganya itu sebagai musuh bersama. Indikasi kepanikan istana itu terlihat dari adanya 2 aksi tandingan kemarin ya, yang hari Kamis juga yang dilakukan oleh segelintir orang nih ya, yang mengaku mahasiswa. Kalau di kampus UNJ itu mereka mengaku dari mahasiswa UNJ dan kemudian ada sejumlah orang lainnya yang melakukan unjuk rasa di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta. Dalam unjuk rasanya itu mereka mendesak agar Rektor UNJ itu memecat Ubaidillah Badrun ini karena dia dianggap telah mencatut nama UNJ dan digunakan untuk penyelenggaraan Kongres Mahasiswa dan Pemuda seluruh Indonesia itu. Ubaidillah Badrun ini memang dosen di UNJ dan dia ini dikenal dulu sebagai tokoh mahasiswa pada saat reformasi tahun 998 dulu apa yang namanya Forum FKSMJ lah. Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se-Jakarta kalau tidak salah singkatannya seperti itu ya. Dan dia ini dituding menjadi penggerak Kongres Mahasiswa dan Pemuda Indonesia yang berlangsung di Universitas Negeri Jakarta dan disebutkan oleh para pengunjuk rasa katanya kongres ini digunakan untuk melawan pemerintahan yang sah. Jadi kalau mereka memprotes atau menyerukan penangkapan terhadap Jokowi itu dianggap melawan pemerintahan yang sah gitu ya. Kalau dilihat dari para pengunjuk rasa yang di UNJ itu yang mendesak rektor dan itu saya tanyakan kepada sejumlah tokoh-tokoh mahasiswa di UNJ, mereka mengaku tidak yang kenal dengan para pelaku unjuk rasa itu. Sementara unjuk rasa di kantor Kemendikbud itu selain ada juga yang mengaku dari UNJ, tapi
yang lain ada yang mengaku dari sejumlah kampus, ada misalnya dari Universitas Islam Asyafiah Bekasi, kemudian ada yang dari Universitas Nusa Mandiri, kemudian Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Aqidah Jakarta Timur, Universitas Jayabaya, dan Universitas Ibnu Khaldun Jakarta. Apakah benar mereka dari kampus-kampus tersebut? Tidak ada konfirmasi ya. Ubaidah Badrun ketika saya mintai tanggapannya hanya tersenyum dan mengaku bahwa aksinya itu terlalu kecil lah untuk dia tanggapi, kata dia begitu. Jadi ya kita bisa simpulkan bahwa demo tandingan, aksi tandingan itu ya ada yang menggerakkan gitu. Ya siapa lagi yang punya kepentingan ini kalau bukan istana atau para pendukung Jokowi. Kongres Mahasiswa dan Pemuda Indonesia yang digelar di kampus UNJ itu memang cukup mengejutkan, saya kira ya. Para aparat keamanan juga terkejut ini karena tanpa publikasi sebelumnya, dan tiba-tiba saja itu ratusan pimpinan mahasiswa dan pemuda berkumpul di ballroom Universitas Training Center di Rawamangun, dan sebagian ada yang mendirikan tenda-tenda. Mungkin ini karena tempatnya nggak cukup ya untuk bermalam gitu di sana ya. Karena itu ketika mereka sedang melaksanakan kongres gitu, kemudian sejumlah aparat intel ini gitu datang ke sana, dan juga mereka kemudian menginterogasi, bukan menginterogasi lah, juga bertanya-tanya kepada sejumlah mahasiswa yang hadir. Mereka berkumpul selama 3 hari sejak tanggal 7 sampai 9 Oktober. Ini hari pertama itu dilaksanakan kongres dengan mengundang sejumlah pembicara, itu seperti pakar hukum tata negara Bivitri Susanti, kemudian mantan ketua Komnas HAM Profesor Hafidz Abbas, ada ekonom dari Selios ini Bima Yudhistira, dan tentu saja ini Ubaidah Badrun sendiri juga yang diminta sebagai pembicara. Hari kedua, nah ini yang cukup menarik juga ya, karena hari kedua itu mereka berencana beraksi ke DPR dengan agenda mendesak anggota DPR untuk menangkap dan mengadili Jokowi. Strateginya mereka, para tokoh-tokohnya itu sebagian besar berangkat lebih dulu. Ada 100-an orang karena yang ini mereka menggunakan atribut tangkap Jokowi. Dan mereka itu berhasil lolos ke DPR. Coba perhatikan atribut yang dipakai mereka ini ya. Coba tulisannya tangkap dan adili Jokowi. Jelas ini ya, kalau lihat foto-foto seperti ini, apalagi kemudian ini banyak sekali meme-nya muncul di media sosial, ya jelas bikin panik dong ya, panik istana dan para pendukung Jokowi. Ya karena sekali lagi apalagi mereka ini dari seluruh Indonesia gitu ya. Makanya kemudian jelas mereka menjadikan Jokowi sebagai common enemy gitu. Namun ketika rombongan besar yang menyusul berangkat ke DPR itu kemudian mereka di tengah jalan dihadang oleh polisi, dan pada waktu itu terjadi perdebatan yang sangat sengit dengan petugas kepolisian yang menghadang mereka. Ini kan sama, kita bingung ini mau jadi. Kita menyampaikan masalah pada negara. Abang mempermasalahkan tentang masyarakat kayak undang-undang. Itu harusnya kita yang meminta kepada mereka untuk menyelesaikan masalah. Kalau pada hari abang tadi bilang seperti itu, kami mengidamkan saya satu kan, kami mundur. Siapa yang akan jamin besok negara akan lebih baik? Ayo, kalau ada yang jamin, saya akan minta teman-teman mundur sekarang. Tapi kalau tidak jamin, jangan pastikan sampai tanggal 20 dan lebih daripada itu, Jakarta tidak aman. Ayo bisa jawab siapa? Bang, kami ini hanya menyampaikan amanat Tuhan, Bang. Kami tidak ingin pada akhirnya hari ini, kami akan dihisap atas dasar diri kita nggak objektif. Tolonglah Bang, siapa yang bisa jamin? Kita siapkan kertas kosong, mau Kapolres, bahkan siapapun itu, ini berani bertanggung jawab ketika dia tidak menempatkan mundur di jabatannya. Kita akan pulang. Kalau tidak ada, kita akan bertahan. Silakan Bang, sampaikan dulu Bang. Kalau abang saja nggak mau menyampaikan ke mereka, nggak mau Bang kami. Ya udah kita hadap-hadap aja sampai nanti besok pagi. Ada yang bisa memberikan solusi? Oke. Tadi Bang, itu udah selesai Bang. Sekarang jawaban gini, oke. Sampaikan kepada siapa yang bisa jamin ketika pada akhirnya yang tadi saya sampaikan, kami contoh nih sekarang mundur nih, berikan pemberitahuan segala macam. Ketika pada akhirnya teman-teman kami diintimidasi di masing-masing kampus, ketika tanggal 16, ketika di Tangerang segala macam, siapa yang bertanggung jawab? Kalau ada yang bertanggung jawab, kita siapkan kertas. Kalau itu melanggar, siap buat mundur. Siapa yang berani? Itu aja. Mau tingkatnya Kapolres, Kapolda, bahkan Kapolri, silakan datang ke sini. Kami tidak akan mundur sampai pada akhirnya kami diizinkan secara baik-baik kami nih di depan sana. Selesai. Nggak ada lagi. Kalau pada akhirnya tinggi benturan kami dengan aparat, berarti kami telah konkret bahwasan hari ini aparat mendukung kekuasaan.
Akhirnya rombongan besar dari mahasiswa, dari peserta Kongres Mahasiswa dan Pemuda seluruh Indonesia itu gagal merapat ke gedung DPR. Namun sikap aparat keamanan, dan ini saya juga mendapat kabar bahwa sejumlah petinggi kampus UNJ itu dari dekanat, ada pegawai itu juga mulai memanggil dan menginterogasi para aktivis BEM UNJ ini karena mereka merasa kecolongan, dan kemudian ada penjelasan juga dari Humas UNJ bahwa mereka ini tidak ada kaitannya ya dengan kongres itu, dan kalau toh tadi itu UTC-nya itu ya, University Training Center-nya itu digunakan oleh peserta kongres itu, katanya itu bukan lagi jadi wilayah atau kewenangan dari UNJ karena itu sudah bekerja sama dengan lembaga profesional, dan ini bisa disewakan kepada bukan hanya kalangan UNJ tapi juga masyarakat umum. Jadi mereka menyatakan bahwa mereka tidak tahu menahu lah kegiatan gini ya. Biasalah karena pasti rektornya, dekannya pasti akan disemprot oleh Kemendikbud ya kalau terjadi semacam ini ya. Tapi ini tetap membuat para mahasiswa ini tidak surut, dan sebelum pulang itu kemudian mereka membuat deklarasi yang tetap menuntut agar Jokowi ditangkap dan diadili. Selain itu juga seperti biasa dalam gerakan mahasiswa itu kemudian mereka mengucapkan sumpah mahasiswa. Tuntutan utama kami yaitu 1. Adili Presiden Jokowi dan kroninya. 2. Ungkap dan tangkap seluruh orang yang terlibat dalam kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia. Yang ketiga, hapus presidensial threshold. Yang keempat, batalkan dan revisi seluruh undang-undang yang merugikan rakyat Indonesia. Yang kelima, selesaikan kasus konflik agraria di seluruh Indonesia. Yang keenam, wujudkan reforma agraria sejati. Yang ketujuh, selesaikan kasus kejahatan HAM masa lalu. Bukan hanya HAM masa lalu, tapi HAM sampai detik ini juga harus terselesaikan. Yang ke-8, terbitkan peraturan untuk menguatkan posisi masyarakat adat Indonesia ketika menghadapi konflik yang berhadapan langsung dengan kekuasaan. Yang ke-9, wujudkan pendidikan gratis tanpa syarat untuk seluruh masyarakat Indonesia. Yang ke-10, berikan lapangan pekerjaan kepada rakyat Indonesia dengan status yang tetap. Dan upah yang layak tentunya. Yang ke-11, melengkapi dan menyetujui seluruh peraturan yang berpihak pada rakyat. Jadi kami akan melengkapi dan kami menyetujui jika kebijakan yang diperuntukkan untuk rakyat itu baik untuk rakyat. Yang ke-12, berikan jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Sekian, terima kasih. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Saya akhiri konferensi pers ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia! Sumpah mahasiswa Indonesia! Kami mahasiswa Indonesia bersumpah! Kami mahasiswa Indonesia bersumpah! Bertanah air satu! Bertanah air satu! Tanah air tanpa penindasan! Tanah air tanpa penindasan! Kami mahasiswa Indonesia bersumpah! Kami mahasiswa Indonesia bersumpah! Berbangsa satu! Berbangsa satu! Bangsa yang gandrung akan keadilan! Bangsa yang gandrung akan keadilan! Kami mahasiswa Indonesia bersumpah! Kami mahasiswa Indonesia bersumpah! Berbahasa satu! Berbangsa satu! Bahasa kebenaran tanpa kebohongan! Bangsa kebenaran tanpa kebohongan! Bahasa kebenaran tanpa kemunafikan! Bangsa kebenaran tanpa kebohongan! Sumpah solidaritas! Sumpah solidaritas! Kami adalah satu! Kami adalah satu! Tidak ada perbedaan di antara kami! Tidak ada perbedaan. Dan kami tidak pernah mengenal kata menyerah! Dan kami tidak kenal. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Hidup perempuan yang melawan! Melihat aksi para peserta Kongres Mahasiswa dan Pemuda seluruh Indonesia ini wajar ya kalau kemudian istana panik dan mencoba mengalihkan isunya dengan menyebut Ubed
Ubaidillah Badrun ini, Kang Ubed ini sebagai dalang aksi tersebut gitu ya. Tapi ya pesertanya kalau kita lihat unjuk rasa mahasiswa pembela istana ini jelas beda lah dengan peserta yang hadir dan diwakili oleh seluruh petinggi atau pimpinan BEM dan pemuda seluruh Indonesia itu. Ini jumlahnya, dari sisi jumlah mereka jelas sangat terbatas, dan dari sisi militansinya jelas berbeda lah ya. Namanya juga demo tandingan gitu. Saya nggak mau menyebut demo bayaran deh, demo tandingan saja saya sebutnya seperti itu ya. Nah, ini dipastikan bahwa keputusan dari Kongres Mahasiswa dan Pemuda di seluruh Indonesia itu dibawa oleh pimpinan-pimpinan BEM, Badan Pimpinan Mahasiswa tadi ke daerah masing-masing dan akan dilakukan sosialisasi. Jadi wajar ini kalau kemudian ada yang khawatir karena ini bukan gerakan ecek-ecek, karena ini akan tersebar di seluruh Indonesia. Jadi ya Pak Jokowi setelah nanti lengser tanggal 20 Oktober itu bersiap-siap ya untuk menghadapi tuntutan-tuntutan dari mahasiswa dan pemuda untuk dibawa ke pengadilan ya, ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Jadi Pak Jokowi kelihatannya nggak bisa pensiun dengan tenang. Saya Hersubun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Indonesia bersepakat dan berkomitmen akan terus menuntut tuntutan, tangkap, dan adili Jokowi. Jokowi harus diadili.